Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita, bosku. Apa kabar? Semoga sehat selalu abang-abangku. Kemarin baru kita review battle lampu H4 Apro Laser versus Phoenix ya. Karena ini saya urutin ya guys ya, karena banyak banget yang request, Bang, Apro Laser Savior coba apa dengan Rayton, coba dengan Phoenix, coba dengan IBES, coba dengan MT Star dan lain-lain ya. Satu-satu bakalan coba kita battle kan, kita jelaskan dan kita review mana yang lebih worth it, mana yang lebih unggul menurut abang-abangku. Nanti nilai sendiri aja bosku ya. Kita di sini hanya penengah, cuma mau ngebantu ngejelasin spek-speknya dan kita coba analisa dari by data plus cahaya yang dihasilkan bosku. Oke. Nah, hari ini kita mau ngebattlein Apro Laser Savior yang terbaru, lawannya si Promax guys ya, M01W Promax RTD Rayton dari RTD Rayton Indonesia bosku. Oke, ini brandnya brand Cina ya, tapi dia masing-masing region itu ada pabrikannya gitu. Oke guys. Nah, disclaimer juga sekalian, di sini bukan penjual, nggak di endorse juga. Jadi buat abang-abangku yang mau memiliki lampunya, ini kedua lampunya nanti ada di deskripsi link pembelian Shopee-nya ya. Jadi mana tahu abang-abangku nanti kalau mau beli itu langsung larinya ke pusat, ke pabrikannya langsung, jadi bukan ke reseller, distributor dan lain-lain ya. Satu tingkat lebih aman deh kalau beli sama pabrikannya, yang pasti udah dapat barang original, yang kedua dapat harga pabrik, yang ketiga itu garansinya, klaim garansinya itu sangat-sangat mudah bosku. Oke, tanpa berlama-lama lagi coba kita review dari RTD Rayton dulu bosku. RTD Rayton ini sebenarnya versi sebelumnya itu M01W, dia udah mengeluarkan lampu H4, yang ini versi terbaru upgradean dari M01W ya, yang ini tipe Promax-nya. Oke, harganya persatuan, harga per satu pieces. Oke, coba kita lihat isi dalamnya ada apa-apa aja bosku. Ya tuh, seperti yang saya bilang, isinya itu per satu pieces, nanti diberikan baut, ada obeng, ada buku manual booknya. Ya tuh, seperti ini dari RTD Rayton, dan ini nanti ada penjelasan cara pemasangan dan lain-lainnya, user manualnya guys ya, gitu. Jangan lupa nanti kalau mau beli buat mobil itu belinya 2 pieces, karena ini harga satuan. Nanti jangan heran kenapa dikirimnya 1 pieces guys ya, karena ada beberapa produsen lampu yang jualnya itu memang langsung sepaket sepasang, tapi kalau ini harganya satuan. Nanti dibaca dulu di deskripsinya bosku. Oke. Nah, RTD Rayton seperti ini lampunya. Mantep banget bosku ya. Di bagian covernya ini udah full aluminium dan sudah blue lens juga ya. Harganya ini kisaran di 400.000, 350 sampai 400.000, tapi beda-beda sih, beda-beda harga. Ada bahkan saya jumpain di Shopee itu yang jual udah di harga 700.000. Ngeri banget ya. Mungkin karena ini kelangkaan ya, udah mulai langka RTD Rayton, jadi ada beberapa yang di sana itu ada permainan harga ya guys ya, lumayan meningkat banget harganya. 700.000 satu pieces loh, kali 2 ya bisa 1.400.000. Ngeri bosku ya. Nanti tapi tenang ya, di deskripsi itu saya berikan link pembelian langsung ke pusatnya langsung, dan udah pasti dapat harga yang normal guys ya. Kalau nggak ada berarti nanti sudah habis barangnya. Oke, coba kita jelasin produknya. Ini harganya persatuan, garansinya 1 tahun. Ingat, garansi 1 tahun dari RTD Rayton. Klaim garansi hanya wajib 1 kali bosku. Kemasan wajib disimpan ketika mau klaim garansi ya. Di sini tidak dijelaskan klaim garansinya apakah ini diservis atau diganti yang baru ya, jadi nggak dijelasin ya. Nanti misalnya contoh ya, misalnya dalam pemakaian 6 bulan dan lain-lain, sebelum setahun itu rusak ya, itu bisa klaim garansi, tapi nggak tahu nih apakah ini diservis atau diganti yang baru ya. Intinya seperti itu, tidak jelaskan. Oke, untuk kelengkapannya itu nanti di dalamnya seperti yang saya bilang, ada obeng, ada buku manual booknya, ada bautnya juga, nanti ada fungsi-fungsinya guys ya. Bautnya, obengnya itu untuk apa bosku. Oke, bahan aluminium guys ya, nih seperti yang saya bilang tadi, bahannya full aluminium, jadi nggak ada main plastik-plastikan di sini, karena ini sangat-sangat berpengaruh ya. Ini kan lampu ya, lampu itu barang elektronik, dan ketika dinyalain itu nanti suhunya dia di atas rata-rata. Kalau bahannya nggak bagus, takutnya nanti ada indikasi terbakar, meleleh dan lain-lain ya. Tapi kalau ini insya Allah udah aman banget ya, semuanya full aluminium. Abang bisa lihat sendiri tuh. Oke, mulai dari bagian belakangnya, bokongnya, soketnya, kipasnya. Oke, ini drivernya, lalu di bagian bawahnya juga ada solenoid dan ada kipas pendinginnya juga bosku ya. Lalu dilengkapi dengan satu kipas pendingin di bagian belakang. Ini speknya, salah satu speknya. Ini kipas pendinginnya ya. Lalu di bagian bawah juga ada kipas pendinginnya. Berarti di sini ada double fan bosku, double fan ya. Wajar banget, karena kenapa? Ini wattnya lumayan tinggi bosku ya. Wattnya itu 75. Oh, di spek produknya 75 watt. Ngeri ya bos ya. Jadi di sini sangat berpengaruh banget ya, fungsional banget. Ada kipas pendingin untuk meminimalisir overheat bosku ya, jadi nggak terlalu panas kalau ada kipas pendingin. Belum lagi nanti ketika dipasang di kendaraan, di mobil, di motor, itu kan nanti ada ada angin alami yang bakalan ngebantu banget untuk mendinginkan dari si produk ini ya. Kemarin saya ketemu di kolom komen, katanya ada yang baru pemakaian beberapa lama dia langsung rusak.
ya. Jadi ada di mobilnya itu kan sepasang, satu biji langsung mati total, yang satu bijinya langsung ngedrop wattnya, cahayanya. Nah, saran saya buat abang-abangku yang seperti itu kasusnya, itu tinggal diklaim garansi aja ya. Yang pertama klaim garansi, yang kedua cek kelistrikan, ini paling penting. Percuma kalau kelistrikan nggak dicek, abang klaim garansi diganti dengan lampunya yang baru, tapi ternyata kelistrikannya yang bermasalah, itu bakalan ngulang lagi nanti, bakalan ngulah lagi ya. Bang, komponen apa sih yang biasanya terjadi di bagian kelistrikan? Banyak banget ya, mulai dari kabel-kabel, mulai dari arus yang tidak stabil ya, itu wajib dicek semuanya. Apakah dia membutuhkan relay ya, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa menerka-nerka secara online itu kerusakannya di bagian mana, Bang. Harus diperiksa dan harus dicek ke bengkel yang profesional ya, karena arusnya yang nggak stabil, pengantaran arusnya nggak stabil juga itu bakalan mempengaruhi dari si lampunya, Bang ya. Karena kabel aja, itu kabel yang nggak bagus itu sangat berpengaruh dengan arus yang dihantarkan ya. Jadi sekali lagi, sebelum ini untuk kasus abangnya yang kemarin yang rusak ya, itu sebelum abang ganti lampu atau klaim garansi atau mau ganti lampu lain selain RTD Rayton, coba alangkah baiknya dicek dulu kelistrikannya semuanya itu apakah normal atau tidak ya. Usia mobil, usia kendaraan juga berpengaruh, bosku ya. Jadi jangan dipikir nanti nggak pengaruh, sangat pengaruh, Bang ya. Makin tua mobil dia makin ada aja penyakitnya, ada asam urat, ada rematik dan lain-lain gitu ya. Oke, kembali lagi kita ke pembahasan. Oke, cahayanya ini flat atas bawah, jadi rata banget atas bawah tuh flat, nggak ada seperti kantong Doraemon, dan nggak ada cahayanya itu lari kemana-mana ya, nggak melebar kemana-mana, nggak buyar kemana-mana, bukan seperti lampu LED, lampu LED yang pada umumnya itu cahayanya pecah ya guys ya, enggak. Dan ini sama sekali tidak akan menyilaukan pengendara dari lawan arah karena dia sudah ada cut off-nya, seperti yang saya bilang, rata dia, atas rata, bawah rata. Yang penting nanti coba diperhatikan lagi pemasangannya ya, harus benar-benar pas dan presisi, coba ditembakin ke tembok. Kira-kira itu udah sesuai standar nggak? Silau dari lawan arah nggak ya? Jangan terlalu tinggi ke atas, mendongak, jangan juga terlalu sujud ke bawah. Jadi harus betul-betul pas. Jadi sekali lagi, ini nggak akan menyilaukan pengendara lain karena ada cut off-nya dan pemasangannya harus sesuai dengan standarnya. Untuk arusnya sendiri ini di 9 sampai 30 voltase. Jadi buat mobil yang 24 voltase sudah pasti bisa pakai lampu ini, bosku. 24 voltase, 30 voltase ini udah bisa ya. Rata-rata buat abang-abang kita yang truk tronton Fuso itu 24V, susah banget cari lampu H4 24V ya. Ini salah satunya, keduanya ini bisa 24V atau 24 voltase. Untuk wattnya sendiri 39 watt di low beam, 79 watt di high beam, bosku ya. Jadi itu, jadi buat abang-abangku nanti biar ada gambarannya ya. Untuk speknya itu lensa sudah blue lens ya, lensa di sini ada double lensa atas bawah, dan nanti ini di bagian bawah ini ada selenoid, bosku. Selenoid ini cahayanya itu untuk high beam sangat ngebantu banget karena high beamnya itu makin lebar dia. Coba kita ukur ukuran dari si produknya, bosku, dari ujung lensa sampai ke bagian bokong kipasnya ini berapa ukurannya. 104,7 mm ya. Kalau dari ujung lensa ke bagian soketnya ini sampai soket, maksudnya itu 70,4 mm, bosku. Untuk diameter lensanya sendiri ya, ini penting banget nih, 32,4 mm. Oke, karena kenapa? Ada beberapa kasus atau beberapa kendaraan itu kendaraannya lubang reflektornya itu, lubang lampunya itu tidak sama presisi ya, atau ada yang kecil ada yang besar. Jadi mungkin ya, ataupun bisa jadi ini yang saya ukur tadi bisa membantu sama abangku biar masalah percocokan lubangnya itu sama ya, persis dan presisi ya. Sekilas info untuk mobil Calya Sigra Ayla Agya itu lubangnya agak kecil, jadi kalau mau pakai lampu ini kurang rekomendasi, atau bisa-bisa aja sih kalau mau dipaksain pakai lampu ini, tapi nanti agak sedikit harus dilobangin kembali atau dicowak ya bahasanya, biar pas dan bisa masuk. Atau kalau nggak mau cowok, nanti tulis di kolom komen kendaraannya tahun berapa ya, atau misalnya kendaraan yang seperti saya bilang Agya Ayla tadi, biar saya rekomendasi mini billet lainnya yang pas dan presisi tanpa harus cowok-cowok atau alias PNP, bosku. Oke. Gitu. Bahan aluminium tadi sudah saya jelasin. Saya mau lari ke Apro Laser nih, bosku. Apro Laser dari Auto. Ini versi terbaru dari Apro Laser sebelumnya. Ini tipe Savior. sorry batuk. Ya, ini tipe Savior. Upgradean dari Apro Laser yang versi sebelumnya. Bang, kenapa yang versi sebelumnya udah nggak ada di pasaran? Ya, itu berkasus, guys ya. Jadi lampunya itu, Apro Laser itu ada yang mengcopy barangnya dan mempatenkan hak cipta, sehingga si Apro Laser ini nggak bisa jualan lagi ya gitu. Jadi ibaratnya nggak bisa lagi jualan karena ada yang mempatenkan hak ya atau mereknya gitu. Jadi makanya sekarang dia ngeluarin Apro Laser Savior ya, semuanya hampir sama, tapi ada beberapa yang
beda. Nanti bakalan saya jelasin. Yang lebih mencoloknya banget di sini adalah garansi 2 tahun dari Aprolaser. Keren banget ya. Garansi 2 tahun dengan harga 300 ribuan itu menurut saya worth it, di atas worth it. Karena kenapa? Itu dengan garansi kita bisa lebih tenang, lebih enjoy, lebih nyaman beli produknya, dan lebih pede bosku ya. Dan juga dengan garansi 2 tahun otomatis itu menandakan si produknya udah pasti lulus quality control dan sudah bagus punya. Oke. Dan yang lebih kerennya lagi, ini kata si bosnya langsung kontak saya, dan di deskripsi juga ada dijelasin kalau rusak itu diganti yang baru guys ya. Si Aprolaser ini rusak ganti baru, bukan di servis ya. Menandakan itu bentuk tanggung jawab yang luar biasa dari Aprolaser. Saya plus lagi buat Aprolaser, mantap bosku, semoga dipertahankan ya. Untuk dalaman isinya seperti ini, ada welcome-nya, lalu di sini ada manual book-nya juga sama, dan ada kartu garansinya lebih proper, lebih mantep deh pokoknya, lebih profesional bosku ya. Di bagian dalamnya juga ada obeng ya. Obeng ini nanti untuk setting kemiringan dari si lampunya, lalu ada 1 unit lampu. Jadi abang-abangku seperti yang saya bilang, ini harganya per 1 unit. Jangan lupa buat mobil nanti belinya 2 pieces bosku. Oke. Nah, di bagian lampunya seperti ini. Coba kita sandingkan seberapa beda guys ya. Duh ya, ngeri ya. Beda. Oke, beda dari ukuran juga beda, dari kipasnya juga beda ya. Selebihnya overall nggak jauh beda yang gimana-gimana. Tapi untuk ukurannya sendiri ini menurut saya harus betul-betul menarik perhatian, karena semakin mini semakin enak dalam segi pemasangannya ya. Kalau makin besar dia itu agak sedikit sulit dia dipasangnya, nanti harus ada yang dipaksakan bosku ya. Kalau ini lebih mini, lebih ringkes. Oke. Aduh, batuk, sorry guys. Oke, ini harga 1 pieces dijamin original dari Otto, produk Otto Aprolaser soket H4. Pemasangannya sangat mudah, simple, PNP tinggal colok saja. Menandakan kalau pasang lampu mini biled seperti ini itu bisa pasang sendiri di rumah, nggak perlu coak, nggak perlu pakai relay, nggak perlu nggak perlu bongkar mika lampu. Ya sesimpel itu, tinggal colok aja di bagian belakangnya, lalu masukin ke soket lampunya. Kalau abang mau lihat tutorial, banyak banget tutorial di YouTube Short, di TikTok dan lain-lain, itu banyak yang kasih tutorial cara pemasangan lampu mini biled ke kendaraannya, misalnya ke Innova, ke Avanza, ke motor CRF, KLX, Vision dan lain-lain, itu banyak ya guys ya. Silahkan di searching aja ya. Intinya mau saya bilang, ini kelebihannya pemasangannya sangat simple. Ketimbang kalau mau pasang biled itu sudah pasti merogoh kocek jutaan bosku. Oke. Lalu sudah dilengkapi dengan solenoid ya, sama seperti RTD Rayton, dan high beamnya itu sudah ada lasernya, nanti ada bulatan lasernya di bagian tengah. Dari kaca sudah blue lens ya, dan ada lasernya di sini. Tuh, ini kaca lensa lasernya. Jadi cakep banget. Di bagian belakang ada kipas pendinginnya, dan di bagian sini ini bahannya itu untuk meredam panas. Ya, jadi worth it ya guys ya. Udah ada kipas plus bahan dari area kipas ini udah bisa meredam panas, dan di sini ada bolong-bolong ini untuk sirkulasi udaranya bosku. Nanti di bagian ini bisa dicopot ya. Tuh, untuk pemasangannya seperti itu, seperti ini ya. Nanti ini dicolok ke rumah lampunya, lalu nanti untuk baut 2 kanan kiri baut ini untuk mempresisikan dari si cahayanya. Kalau miring ini silahkan di kendorin atau dikencengin di bagian baut kanan kiri ini ya. Di bagian atas juga ada tersedia baut ini untuk mempresisikan, mempusatkan cahayanya biar nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu sujud ke bawah bosku gitu ya. Untuk chipletnya sendiri udah dari tembaga ya, mantap banget, mantap bosku. Oke, nanti pemasangannya jangan lupa diperhatikan ini sampai bunyi cetek, biar tidak ada kendor dan dia nanti nggak goyang-goyang ketika di perjalanan ya. Karena kalau goyang-goyang ini chipletnya itu bakalan gosong dan bakalan angus ya bosku ya. Disinilah fungsi dari baut tadi untuk men-setting dari si lampu ini ya, biar cahayanya itu lebih presisi dan lebih pas ya. Oke, dua-duanya bisa dibongkar ya. Untuk di bagian lampunya dia model bongkarnya itu ditarik ya, bukan diputer ya. Nanti pemasangan jangan lupa sampai harus benar-benar bunyi cetek. Oke gitu. Lalu untuk high beamnya ini sudah ada laser di bagian tengah seperti yang saya bilang ya. Voltasenya 12 sampai 24 voltase untuk arusnya. Low beam 65 watt dan high beam 85 watt bosku ya. Kemampuan terutama di malam hari ini sangat-sangat membantu banget ya kedua produk ini untuk perjalanan malam kalian. Bang, bisa nggak sebelah-sebelah saya pasang lampunya, sebelah RTD Rayton, sebelah lagi Aprolaser? Bisa aja, tapi cahayanya nanti kurang bagus, kurang sama. Dia terlihat banget jelas perbedaannya itu agak ketimplang ya guys ya, untuk dari segi cahayanya nanti. Oke, mendingan kalau mau pasang Aprolaser aja, RTD Rayton aja. Kalau untuk ukurannya sendiri coba kita ukur apakah mereka sama ya guys ya. Nah, ini untuk panjangnya itu di 98,8 mm, untuk diameter lensanya 37,2 mm bosku ya. Jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, pas banget untuk ukuran lubang reflektor. Garansi 2 tahun, mantap. Oke, super terang low beam di 65 watt tadi seperti yang saya bilang ya.
Soketnya soket H4 di sini ya, kaki 3 seperti ini bosku, dan di bagian ini ada balas eksternalnya ya, sama-sama memiliki balas eksternal tuh, mantap banget ya. Dan sekali lagi ini balas ya, bukan relay dan bukan pengganti relay bosku gitu. Oke, selebihnya nanti silahkan tulis di kolom komen. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis kendaraannya tipe apa, tahun berapa, biar kita cocokin pakainya lampu yang mana, sesuainya lampu yang mana, karena biar pas aja gitu, jangan salah beli ya. Rugi ujung-ujungnya kalau nanti abang mentang-mentang lihat review kita, oh ini bagus, cahayanya, bahannya bagus, garansinya mantap ya, harganya masuk di kantong, langsung check out. Jangan bosku, tahu-taunya mobilnya apa Innova Reborn, tahu-taunya mobilnya nanti Wuling, Mazda dan lain-lain. Itu beda soketnya, bukan H4 ya. Makanya nanti biar nggak salah beli ya, nggak salah pilih dan nggak salah beli ya, tulis aja di kolom komen, bakalan kita bantuin nanti bosku. Oke, lebih dan kurang nanti bakalan kita jelasin di konten selanjutnya. Nah guys, ini cahaya dari RTD Rayton yang Pro Max. Coba kita speedkan cahayanya 1 2 3, boom ya. Cahayanya itu sedikit kekuning-kuningan ya, buat kalian yang cari lampu cahaya karakternya itu kekuning-kuningan, ini cocok banget nih ya, bisa di perjalanan hujan, ketika hujan atau jalanan basah berkabut tipis-tipis, ini masih tembus dan masih worth it banget. Cahaya seterang ini di harga 300 sampai 400 ribu, menurut kalian worth it atau biasa aja? Coba tulis di kolom komen guys ya. Dan by the way, ini kita spill cahayanya cuma 1 pieces. Kalau 2 pieces sudah pasti otomatis lebih terang daripada yang di video. Oke guys, ini udah lengkap dengan kipasnya, udah pakai kipas dan sudah pakai balasnya juga. Oke, mantap deh pokoknya. Ya ini bisa buat motor dan bisa buat mobil juga. Di bawahnya itu cahayanya rapi banget, cut off-nya rapi, atas bawah rapi. Itu garis birunya tebal sekali bosku ya. Blue lens-nya oke, ini agak mendongak ke atas guys ya, nanti kalian bisa atur atau setel lebih sedikit menurun lagi kalau nanti posisi menurun seperti ini. Oke, low beamnya seperti ini, mantap banget ya, gokil bosku. Jadi ini apa namanya, nanti bisa kalian setel sendiri ya guys ya. Tuh, kalau berarti ini bisa kita lihat, bisa kita nilai jangkauan ke depan itu sangat-sangat jauh, luas banget, jauh, luas, lebar, mantap. Oke, yang mau produknya nanti kalau kalian mau beli, itu link pembelian di Shopee di deskripsi bosku. Gitu aja bosku ya. Coba kita review mini biled H4 dari Auto guys, super banget cahayanya boy. Ini cahayanya putih ke kuning-kuningan, cocok banget buat segala cuaca guys ya, mau hujan, mau jalanan kering, berkabut juga main. Oke, ini by the way 1 pieces ya, kita nyalain ya. Jadi kalau dipasang di mobil sepasang sudah pasti lebih terang 2 kali lipat daripada yang ini cahayanya. Ini dan ini kita hidupinnya langsung, kita jumper ke mobil, jadi bukan langsung dari listrik ya. Jadi arusnya memang betul-betul arus aki, jadi nggak ada manipulasi, real bosku. Oke, tuh ya, ini dari Auto, mana dia? Nah ini dia Auto ya, ini low beam, segini terangnya, cakep, tebel, mantap bos. Oke, harganya worth it untuk dibeli ya. High beamnya juga kita sudah spill tadi ya guys ya, nanti kalau mau dilihat nanti aku masukin videonya high beamnya guys. Ini high beam ada laser ya, boleh nih kalau mau langsung di check out, boleh banget ya, mantap. Oke, sekali lagi buat yang mau beli ini worth it banget sih ya, mau pasang di 2026 Auto Apro Laser Savior, mantap. Kipas pendinginnya ini kenceng banget ya, ini nyalanya udah lama tapi masih bisa dipegang. Oke, berarti pendinginannya maksimal guys. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komen. Kalau menurut saya ini worth it banget ya, di harga segini ya, tapi dapat cahaya tebel, maksimal, pemasangannya simple, harganya murah, mantap. Ini coba saya mainkan high beamnya, apakah bisa guys. Oke, bentar ya, agak susah, saya sendiri soalnya. Nah ini ya, sorry agak miring ya, pemasangannya miring, tapi ini high beamnya mantep, gokil bro. Oke, link pembelian nanti langsung bakalan kita jelasin, kita berikan di deskripsi. Kesimpulannya ya, plus dan minus ya. Kalau plusnya banyak banget ya, dari kedua produk ini banyak. Dari segi harganya murah, kategori murah ya, 300 ribuan itu murah banget untuk lampu yang cahayanya seterang ini. Karena kalau dibandingkan dengan apa namanya, manfaat yang kita dapat, ini udah bisa menerangi perjalanan, lebih safety ya, lebih kelihatan lubang-lubang di perjalanan, apalagi yang perjalanan malam, keluar kota, keluar daerah, mau touring, pulang kampung, travel, ini sudah sangat membantu. Apalagi untuk pemakaian harian juga sangat-sangat ngebantu banget. Apalagi ya ketika jalan malam daerah Sumatera itu sangat minim penerangan jalanannya, tiba-tiba udah berlobang ya, tiba-tiba ada anjing, babi lewat, babi hutan ya guys ya, ada kambing, sapi dan lain-lain. Ini sangat ngebantu karena jarak apa namanya, output yang dihasilkan untuk kedepannya itu sangat jauh dan sangat
apa namanya, sangat tegas cahayanya itu guys ya. Jadi kita bawa mobilnya itu, bawa kendaraannya itu lebih fokus gitu. Jadi worth it menurut saya, 300 ribuan per satu pieces itu worth it untuk dibeli. Yang kedua, cahayanya ini sudah seperti biled. Jadi buat abang-abangku yang malas pakai biled dengan alasan apapun alasan itu, mulai dari nggak mau ribet ya, nggak mau ngeluarin budget yang terlalu over ya, saran saya pakai lampu yang modelan seperti ini. Ini cocok banget deh pokoknya. Karena kalau pasang biled sudah pasti harus dibongkar-bongkar mika ya, semuanya itu harus di custom dan udah nggak original lagi hitungannya, karena ada yang harus dibobok, dicoak dan lain-lain. Kecuali abang ada budget lebih, harus bisa beli reflektor lain ya. Itu oke-oke aja. Jadi reflektor ori yang bawaannya itu tidak ada yang dirusak itu ya. Tapi kembali lagi ya, itu harus ada budget yang lebih bosku. Oke, kalau ini tinggal colok, sambung sambung soket, langsung nyala, simple. Oke, begitulah, walaupun di kenyataan di lapangan nanti nggak sesimpel itu juga. Oke, harus ada effort sedikit gitu. Harga masuk, bahannya bagus, output cahayanya juga bagus, garansinya juga masing-masing ini bagus ya. Cuman yang membedakan, ini garansi 2 tahun, Aprolaser garansi 2 tahun, dan kalau rusak itu ganti baru. Kalau ini cuma 1 tahun ya, dan ini harga lebih murah daripada si RTD Rayton ya gitu. Untuk cahaya menurut saya better aja, sama-sama mantep, high beamnya sama-sama mantep guys ya gitu. Kalau ditanya ke saya, Bang, abang milih mana? Kalau saya jujur ya Aprolaser 350, 2 pieces 700 sudah mantep bosku. Terang, garansi 2 tahun lagi ya, berarti selama 2 tahun kita aman, nggak perlu mikir lagi yang namanya lampu guys ya. Kalau rusak bisa ajukan klaim garansinya gitu. Worth it nggak? Worth it bosku. Kalau ini 400 ribu per satu pieces, 2 pieces 800 ribu ya, untuk jangka 1 tahun. Di atas 1 tahun rusak ya kalian beli lain, beli baru, tidak di cover lagi bosku gitu ya. Menurut kalian yang mana cocok kedua lampu ini? Coba tulis di kolom komen ya. Mana lagi mau kita battle kan, mau kita lawankan, silakan juga tulis di kolom komen. Boleh saya tampung requestnya abang-abangku semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ada misinformasi dari kami ya, selaku manusia biasa. Maaf banget bosku. Oke, itu aja, lebih dan kurang saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.